channel, kembali lagi bersama gue Fiona Santi Mulia. Anjay, gue cantik hari ini, makasih. Wanita itu cantik. Nah, gue tuh hari ini bakal bikin konten tentang sejarah. Kenapa harus sejarah sih? Karena gini guys, kita itu generasi milenial harus tahu tentang sejarah. Walaupun sekarang gue bukan ngebahas tentang sejarah Indonesia sih, panjang sejarah Indonesia, semua sejarah tuh panjang kan. Gue tuh cuman mau ngasih ngebahas tentang sejarah Hasima Island. Kenapa Hasima Island? Karena menurut gue ini menarik sih. Dulunya pulaunya pulau bagus, tiba-tiba menjadi pulau mengerikan. Hasima Island itu pulau yang berada di Jepang. Nah, dulu nih pulau ini tuh banyak banget penduduknya. Hasima Island itu termasuk pulau yang terbanyak penduduknya, kisaran 5.249 penduduk sih. Pada saat itu masih terbanyak ya. Nah, itu pada tahun kejadian itu tuh pada tahun 1887 sampai 1974. Nah, itu kalau dihitung-hitung kisaran 1 abad lalu. Dulunya tuh ini banyak banget dihuni oleh penduduk pria karena di Pulau Hasima ini mereka bekerja sebagai penambang batu bara. Hasima pada tahun 1890 itu dibeli oleh satu perusahaan. Jadi satu perusahaan ini membeli pulau ini tuh karena mau melakukan proyek batu bara di dasar laut. Nah, itu tuh luasnya itu sekitar 6,3 hektar. Perusahaan ini juga dia bikin apartemen buat si pegawai ini biar mereka terlindungi dari angin topan dan yang lainnya. Nah, pada tahun 1974 proyek ini resmi ditutup karena batu bara yang tak lagi tersisa. Jadi pada saat itu udah gak ada batu bara yang tersisa kan. Nah, penduduk pun mulai pergi dari Pulau Hasima hingga akhirnya Pulau Hasima ini kosong. Nah, pada tahun 2000 sampai 2015 masih banyak wisatawan yang pergi untuk berwisata ke Hasima sendiri. Ya, karena itu tuh tapi pada tahun 2000 itu kenapa banyak? Karena belum cukup mengerikan. Tahun 2015 itu udah mulai mengerikan karena udah bangunannya tuh udah mulai roboh, udah banyak tanaman-tanaman liar yang makin banyak, terus juga katanya sih itu ada penghuninya gitu ya, makhluk lain. Tapi gini ya, menurut gue bangunan maupun itu di Hasima ataupun di Indonesia yang udah gak ditinggali oleh penduduk bertahun-tahun lamanya, ya menurut gue wajar sih ada yang hantu kayak gitu sih. Menurut gue emang wajar sih. Tahun 2015 UNESCO memberi gelar pada Pulau Hasima sebagai warisan sejarah dunia. Tapi gelar ini tuh ditentang oleh Korea Selatan karena Korea Selatan tuh nggak terima karena pada saat itu terkuaknya fakta sejarah bahwa selama Perang Dunia Kedua itu terdapat banyak pekerja paksa yang merupakan tawanan perang asal Korea dan Cina. Jadi Korsel tuh gak terima gitu. Nah, pada isu-isu katanya ada tanam kerja paksa atau ada kerja paksa gitu, si Jepang gak ngelak. Berarti kan itu fakta ya, fakta. Karena si Jepang sendiri gak ngelak tentang kerja paksa. Katanya sih diceritakan 4-5 orang itu tewas dalam 1 bulan. Itu kata Sung Juwo, seorang mantan pekerja di Hasima.
Dia tuh waktu itu wawancara pada tahun 1983 dan dia bilang katanya emang benar kalau misalkan di pulau itu 4-5 orang tuh tewas dalam 1 bulan. Karena ini kali ya pelindung dari si atasannya tuh kurang, jadi itu bangunannya mungkin kurang apa gitu, kayak gitu. Nah sekarang tuh Pulau Hasima sendiri menjadi pulau mengerikan ya, karena udah bangunan udah runtuh kayak yang tadi gue bilang, terus udah nggak ada manusia lagi gitu. Tapi salutnya sih wisatawan tuh masih kayak banyak yang datang, soalnya katanya sih untuk menantrin adrenalin kita gitu guys gitu. Jadi gitu guys, buat nantang diri sendiri gitu. Kita takut gak sih? Ya gue sih takut ya, belum sampai ada masalahnya. Terus habis itu pada tahun 2017 ada film yang berjudul The Hasima Island. Itu tuh menceritakan tentang Hasima Island sendiri, tentang tenaga kerja paksa. Itu tuh diceritakan benar-benar kayak asli gitu. Emang kayaknya tuh itu menceritakan tentang dulu-dulunya kayak gitu kan. Jadi kalian kalau penasaran tentang Hasima Island sendiri, kalian bisa nonton film itu. Cari aja deh, pasti dijamin sih sejarah kalian bakal meningkat gitu. Ya menurut gue itu doang sih tentang Hasima Island sendiri. Oke guys, segitu aja konten gue hari ini. Semoga bermanfaat banget buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram gue @fionamulia_, sama follow IG-nya KCCI Indonesia. Thank you. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe.